Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran kearsipan pada kompetensi dasar yang ke-13 ini, yaitu tentang mengevaluasi kegiatan pengelolaan arsip. Pada pertemuan yang ketiga, materi yang akan kita pelajari adalah laporan evaluasi pengelolaan arsip. Anak-anak, silakan kalian perhatikan PPT selanjutnya. Pengertian laporan. Laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan, ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis dari bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang. Laporan evaluasi pengelolaan arsip harus dilakukan dengan baik agar informasi yang disampaikan di dalam laporan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami. Manfaat laporan. 1. Sebagai dasar penentuan kebijakan dan pengarahan pimpinan. 2. Sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan berikutnya. 3. Untuk mengetahui perkembangan dan proses peningkatan kegiatan. 4. Untuk mengetahui data sejarah perkembangan satuan yang bersangkutan dan lain-lain. Portofolio. Secara etimologis, portofolio berasal dari kata port. Itu merupakan pemenggalan dari kata report dalam bahasa Inggris ya, yang bermakna laporan, dan folio yang bermakna lengkap atau penuh. Jadi, portofolio dapat dimaknai sebagai laporan yang lengkap. Secara umum, portofolio juga dapat dimaknai sebagai kumpulan dokumen milik seseorang kelompok, lembaga, organisasi, perusahaan, atau sejenisnya yang bertujuan mendokumentasikan perkembangan suatu proses dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Agar laporan hasil evaluasi mudah dipahami, penyusunan sebaiknya dilakukan secara singkat, jelas, dan padat. Penulisan laporan hasil evaluasi juga harus memperhatikan beberapa ketentuan, yaitu kertas dan sampul, bahasanya, pengetikannya, penomoran halaman, ilustrasi, kutipan, lampiran, dan daftar pustaka. Ini akan kita bahas satu persatu. Kertas dan sampul. Jenis kertas yang biasa digunakan untuk membuat laporan itu adalah kertas kuarto atau kertas ukuran A4. Kemudian beratnya itu adalah yang 80 gram. Sampul dapat memuat gambar dan ilustrasi yang mendukung isi laporan. Pembubuhan keterangan seperti judul laporan, nama pihak yang membuat laporan, waktu atau tahun pembuatan laporan, nama perusahaan yang menerbitkan laporan tersebut. 2. Bahasa laporan. Sebaiknya dibuat menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Inggris juga dapat diterapkan jika memang dibutuhkan. Bahasa yang ilmiah berarti bahasa yang digunakan adalah bahasa baku, memiliki tata bahasa yang baik, tidak bertele-tele, dan mudah dipahami oleh pembaca. 3. Pengetikan. Pengetikan laporan juga harus memperhatikan aturan penggunaan huruf, aturan penggunaan batas tepi naskah atau margin, baik bawah, atas, kiri, dan kanan. Kemudian bagaimana cara pembuatan alinea baru, serta pengetikan bab dan subbab. 4. Penomoran halaman. Tentukan aturan penomoran halaman yang akan digunakan. Penomoran halaman dapat dilakukan dengan pengetikan nomor halaman di sebelah kanan atas, tepatnya 2 spasi di atas baris pertama teks. Setiap pergantian bab, pengetikan nomor halaman dapat diletakkan di bagian bawah kertas, tepatnya di tengah dengan jarak 2 spasi dari baris terakhir teks. Kalian bisa melihat contoh di sini. Ini adalah ada judulnya. Kalau ada judul seperti ini, maka penulisan halaman adalah di bawah dan di tengah-tengah,
jaraknya 2 spasi dari kalimat yang terakhir. Kemudian, jika penulisan halaman pada lembar berikutnya dituliskan di pojok kanan atas ya, ini 2 spasi dari kalimat pertama dalam lembaran tersebut. 5. Ilustrasi. Ilustrasi yang dapat digunakan dalam laporan hasil evaluasi adalah diagram, bagan, grafik, foto, tabel, dan lain sebagainya. Keberadaan ilustrasi bertujuan memperjelas materi atau hasil evaluasi yang dijelaskan dalam laporan. Ini adalah contoh ilustrasi. Ini adalah gambar diagram, ini adalah gambar grafik, kemudian ini gambar tabel, dan ini adalah gambar bagan. 6. Kutipan. Jika kutipan yang digunakan dalam laporan sama persis dengan sumber aslinya, penulisan dari kutipan tersebut tidak boleh diubah, baik dari segi bahasa maupun ejaannya. Selain itu, penulisan kutipan tersebut harus diawali dan diakhiri dengan tanda petik 2. Seperti ini ya. 7. Lampiran. Lampiran yang disajikan dalam laporan itu bervariasi, mulai dari transkrip wawancara, pertanyaan kuesioner, hasil jawaban pihak yang dievaluasi, tabel, dan sebagainya. 8. Daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar atau susunan keterangan mengenai sumber yang digunakan dalam pembuatan laporan. Sumber yang dapat digunakan sebagai daftar pustaka dapat berupa artikel, laporan, buku, ataupun jurnal. Pembuatan daftar pustaka disesuaikan dengan ketentuan urutan penulisan sumber, yaitu nama pengarang atau penulis, tahun terbit, judul buku atau karangan, tempat terbit, dan nama penerbit. Ini adalah contoh kutipan. Kalian lihat ya, ini ada tanda petik 2 di sebelah kiri ini dan tanda petik 2 di sebelah kanan ini. Misalnya ini, tombol navigasi ini biasanya berada di atas header block atau di bawah header block. Nah, baru titik-titik 3 dan tanda kutip untuk penutupnya. Penulisan daftar pustaka ini bisa dari berbagai sumber ya. Ini contohnya dari buku, maka dituliskan seperti ini. Nama pengarangnya, tahunnya, kemudian judulnya, Family Medical Care, volume 4, kemudian kota penerbitan, nama penerbit. Ini penulisan daftar pustaka dari artikel dalam jurnal, koran, atau majalah ya. Nama, kemudian tahun penerbitan, kemudian judulnya, kemudian nama kotanya, dan sumbernya. Kemudian ini dituliskan juga halaman berapa sampai dengan berapa, kemudian kotanya, terus ini kantor bahasa Provinsi Bangka Belitung, ini adalah penerbitnya. Kemudian ini adalah penulisan daftar pustaka dari internet ya, nama, kemudian tahunnya, judulnya, baru HTTP-nya ya. Kemudian kapan kita mulai mengaksesnya, kita tuliskan di sini. Misalnya diakses pada 10 Februari 2006 pukul 10.27 gitu ya. Jadi ini daftar pustakanya lengkap. Demikian tadi materi yang Ibu sampaikan tentang laporan evaluasi pengelolaan arsip. Kalian perhatikan dengan baik cara membuat laporannya ya. Kemudian untuk hal-hal yang belum paham, kalian bisa menanyakan di grup WhatsApp pelajaran kearsipan. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Anak-anak, ini adalah kompetensi dasar kita yang terakhir pada mata pelajaran kearsipan. Kemudian dari ke-13 kompetensi dasar tersebut, Ibu berharap kalian bisa menguasai materi yang sudah Ibu berikan melalui daring. Baik anak-anak, Ibu akhiri materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.